Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah. Alhamdulillah, kami bersama-sama kru Radio CIC berada di studio CIC dalam keadaan sehat walafiat. Semoga mitra dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Yakin bahwa hari ini sekalipun keadaan masih saja pandemi COVID-19, kita semangat dalam hal apapun. Termasuk diantaranya adalah dalam hal kajian. Sebab bagaimanapun ketika kita sering belajar, ketika kita terus mengkaji diri, mengkaji ilmu, maka niscaya ke depan kita akan menjadi orang-orang yang muda terus. Oleh karena itu, satu hikmah mengatakan sangat bagus sekali. Siapapun yang hari ini senang belajar, sekalipun ia tua, maka dikategorikan muda. Dan sebaliknya, sekalipun ia muda, ketika berhenti belajar, maka dikategorikan tua. Nah, oleh karena itu, dalam rangka itulah kita ingin terus membuka diri atau open mind, pikiran kita, ingin terus menjadi orang-orang yang insya Allah kedepannya berkualitas. Disinilah tempatnya, disinilah kajiannya, disinilah kita berbagi dalam satu program yaitu QLM, Quality Life Management, yang alhamdulillah pada hari ini, tepatnya di Desember 29, itu di hari terakhir ini, di 2020, yang insya Allah akan sambut 2021. Tema kita adalah insya Allah berlari menuju sukses. Atau kalau saya katakan nanti ada 8B, cara-cara kita bisa berlari menuju keberhasilan atau kesuksesan. Nah, sebagaimana biasa di program QLM, kami sudah merangkumnya, hal-hal yang penting yang bisa jadi motivasi kita, yang jadi inspirasi kita sehingga kita menjadi orang yang mudah menggapainya apapun yang ingin kita gapai. Mudah mencapai cita-cita apapun yang ingin kita cita-citakan. Karena yakin bahwa kita adalah orang-orang yang hebat, kita ini luar biasa sekali, kita punya potensi dahsyat, dan pengembangannya adalah ketika kita sama-sama mengkaji, belajar seperti ini. Mitra yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa, dalam kajian-kajian kita kami juga ingin interaksi dari mitra yang mengikuti pada hari ini, yang juga mungkin berkirimkan SMS-nya atau mungkin pertanyaan-pertanyaannya atau mungkin pengalamannya, karena semuanya itu nanti akan tertampung dan manfaat bagi orang banyak. Sekalipun yakin kita sudah sering seperti ini, beraudiensi melalui satu siaran radio yang insya Allah juga tersiarkan ke mana-mana karena sekarang sudah menggunakan internet, ya. Tidak seperti dulu. Kalau dulu menggunakan radio yang jangkauannya sangat terbatas, kali ini sudah sampai kemana-mana dan insya Allah tidak ada batas apapun kecuali tidak ada internetnya. Nah, ini oleh karena itu harapan kami adalah mitra yang sekarang bergabung atau mungkin yang nanti karena bisa di siaran tunda, harapan kami terus masukkan masukannya, harapan kami terus kritiknya agar kita ke depan lebih baik dan lebih baik. QLM, Quality Life Management, sudah cukup panjang perjalanannya dan kali ini sudah tema yang atau silaturahim kita yang ke-184, yaitu temanya itu sangat bagus sekali, berlari menuju keberhasilan, berlari menuju kesuksesan kita. Nih, kalau kita lihat di sana adalah berlari menuju keberhasilan. Artinya betul bahwa apapun yang ingin kita gapai, kita mestinya fokus terhadapnya. Kita mestinya menjadi orang yang tidak slow gitu jalannya, tapi kita justru berlari untuk menjemputnya. Karena sesuatu tanpa dikerjakan secara fokus, tanpa benar-benar, ya, tidak 100% mengerjakannya, katakanlah seperti itu, maka bisa jadi apa yang ingin kita gapai itu justru hanya jadi angan-angan. Oleh karena itu, nanti bahasanya dengan
8B, langkah-langkahnya agar kita bisa menggapai sesuatu yang kita inginkan, atau bagaimana cara kita berlari menuju ke keberhasilan kita. Itu 8B yang akan kita sharekan di saat ini atau di studio ini kepada mitra semua yang ada di manapun, termasuk di kantor, di rumah, atau mungkin di perjalanan. Nah, yakin mitra bahwa kita sudah sangat banyak sekali berbicara mengenai sukses, berbicara mengenai gagal, berbicara mengenai potensi, bagaimana juga kita menjadi orang yang memiliki perubahan-perubahan termasuk perubahan harian, di samping perubahan besar yang nantinya akan menjadi satu tujuan kita, karena kita harus berubah. Toh kita mengatakan, kita paham bahwa masa depan kami tidak sama dengan hari ini. Jadi kita harus berbeda, dan jadilah memang orang yang berbeda dari pada umumnya. Kalau para motivator mengatakan, kalau kita ini sama, katanya bosan. Oleh karena itu kita mesti berbeda. Berbeda dalam segala hal. Berbeda dalam berpikir, berbeda dalam menentukan sesuatu, berbeda apapun berbeda, karena memang kita berbeda. Dan cobalah kita menggali dari potensi diri kita yang ada, dan karena kita ini sangat luar biasa sekali, bahkan sudah pernah saya sharekan kapasitas otak manusia ini yang sangat luar biasa besarnya. Mari kita manfaatkan, kita gali, kemudian kita kembangkan, terus dan kita kembangkan, sehingga akan menjadi satu titik di mana kita akan berbeda dengan yang lainnya. Luar biasa mitra, ketika kita mampu seperti itu. Oleh karena itu, mari bagi mitra yang ingin mencatatnya atau mungkin mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting, dipersilakan atau disiapkan. Atau mungkin bagi mitra yang ingin paling tidak menanyakan hal-hal penting yang hubungannya dengan yang saat ini sedang kita diskusikan, yaitu berlari menuju keberhasilan, kita persilahkan. Karena kita terbuka dengan siapapun, dan kita ingin bahwa forum ini adalah forum keterbukaan serta diskusi bersama. Gitu. Diskusi bersama artinya jelas di sana kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan, mari kita saling tutupi dan mari kita saling tambah kekurangan kita. Yakin bahwa ketika kita mau berdiskusi, kita mau terbuka, maka akan ada sesuatu hal yang baru yang mungkin saja akan manfaat bagi kita atau mungkin yang lainnya. Dan biasa mitra, di QLM ini mengudara setiap sore hari ini, tepatnya di pukul 16 di hari Selasa, sampai insya Allah nanti pukul 17. Yang isinya sebenarnya ingin sekali diskusi interaktif, ingin sekali mendapatkan masukan-masukan dari mitra yang terus mengikuti kita. Karena kami pun ingin mendengarkan, ingin belajar dari mitra yang juga sangat luar biasa sekali. Toh kita percaya bahwa kita ini memiliki sesuatu yang berbeda. Dan perbedaan itu mari kita juga coba dijadikan satu, dan kemudian dijadikan pembelajaran kita, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul berbeda ke depannya. Gitu. Mitra yang dimuliakan Allah, kita akan mulai dari B yang pertama adalah, ketika tadi saya katakan, kita hari ini adalah belajar berlari menuju keberhasilan, maka B yang dengan 8B, B yang pertama adalah ini, mitra. Bekerja keras dan bekerja cerdas. Luar biasa mitra, kita harus pahami apa itu kerja keras, apa itu kerja cerdas. Saya yakin sekali, kita yakin sekali bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul tiap harinya bekerja, karena kita tahu bekerja itu adalah tuntutan di mana kita ingin mendapatkan sesuatu, atau paling tidak karena memang ya saya harus bekerja gitu. Orang kalau nggak bekerja itu bagaimana gitu ya? Atau paling tidak dengan bekerja kita ingin mendapatkan sesuatu yang bisa menopang kehidupan kita. Nah, bekerja keras semestinya dijadikan satu momentum besarnya setiap harinya untuk kita semua. Janganlah kita menjadi orang yang orang bilang malas-malas ya. Tapi saya yakin kali ini, hari ini sudah hampir tidak ada orang malas lagi. Yang ada adalah orang bekerja keras. Namun kemudian di bawahnya ada bekerja cerdas. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara kerja keras dengan kerja cerdas? Para motivator mengatakan bahwa kerja keras saja tidak cukup untuk menjadi orang sukses. Terutama mungkin ya sukses finansial gitu. Oleh karena itu kita harus juga kerja cerdas. Ya. Nah bedanya seperti ini. Kalau si A seorang karyawan, kemudian bekerja dalam satu perusahaan, kerja mungkin sehari 10 jam. Itu tiap hari kerja seperti itu. Dan dia akan mendapatkan sesuatu, mendapatkan reward, mendapatkan salary karena dia bekerja keras. Nah, itu. Jadi ini kerja keras. Dan
setiap kita pun kerja keras. Atau mungkin kalau kita lihat orang yang bekerja di sana, wah kerja keras itu. Tapi ternyata betul tidak cukup untuk menjadi financially free kalau kita hanya bekerja keras. Atau mungkin kalau ada faktor X bisa jadi seperti itu. Namun itu sangat jarang sekali. Oleh karena itu bekerja cerdas. Contoh bekerja cerdas adalah sama-sama kerja, saya bekerja, si A juga bekerja. Namun mungkin si A memiliki pekerja, itu. Katakanlah 5 orang yang setiap harinya kerja 10 jam untuk si A. Bayangkan bedanya jauh sekali nih. Saya yang kerjanya hanya 10 jam, tapi si A ini karena punya 5 karyawan, 5 teman untuk bekerja kepada si A, maka yang terjadi adalah 60 jam kerja seharinya. Ya. Yang 50 jam itu adalah 5 karyawannya ditambah si A 10 jam. Jadi 60 jam. Sementara saya hanya 10 jam saja, ya kan? Bedanya kan jauh banget tuh. Nah, ini orang-orang yang bekerja cerdas. Nah, bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang bisa menciptakan atau menjadikan diri kita pekerja keras sekaligus pekerja cerdas. Nah, tentunya ini juga menjadi satu kajian bersama, dan tentunya kita ingin bahwa kita menjadi orang yang betul-betul seperti itu. Tidak hanya bekerja keras, namun kita adalah orang yang juga bekerja cerdas. Nah, gambaran tadi itu ternyata tidak dimiliki oleh banyak orang. Jadi hanya sebagian yang mampu seperti itu. Lalu pertanyaannya, mungkin yang bisa seperti itu adalah orang yang punya modal, orang yang punya pengalaman, orang yang punya ini, punya itu. Mungkin seperti itu, padahal tidak sama sekali. Karena kita sudah mengatakan dari awal, bahwa kita ini orang cerdas sekali, kita ini hebat banget. Mestinya kita mampu. Yang penting mungkin ada niat untuk bisa menciptakan itu. Potensi sudah ada. Dan bagaimana cara kita mengembangkan hal yang seperti itu. Ini yang paling penting itu. Bukan masalah modalnya, ya. Karena modal itu bisa dicari, dan modal itu nanti di B yang keberapa nanti ada, kita berkongsi dengan teman-teman kita. Salah satunya adalah ketika kita punya pengetahuan, kita punya manajemen yang baik, kemudian teman lainnya punya modal, katakanlah finansial, nah bisa kita di-matchkan, bisa di-linkkan, bisa berkongsi, maka akan menjadi satu kekuatan yang hebat juga. Sebenarnya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menjadi orang yang bisa bekerja keras sekaligus bisa bekerja cerdas. Nah, ini jadi catatan penting bagi kita. Jadi kita tulis besar-besar, kerja cerdas, kerja keras. Kerja keras, kerja cerdasnya itu. Jadi kalau mungkin saat ini bilang di atasnya kerja keras, kemudian di bawahnya kerja cerdas. Nah, kerja cerdasnya ini yang mesti menjadi PR kita, dan kita harus bisa menciptakan yang seperti itu. Nah, saya yakin sekali kita ini mampu sekali. Oleh karena itu, kalau hari ini kita hanya bekerja keras, kita mesti mikir. Karena sungguh bahwa pada suatu saat nanti kita akan tidak lagi mampu untuk bekerja keras seperti saat ini, barangkali seperti itu. Karena ada batas. Dan siapapun punya batas. Nah, katakanlah ketika berumur 58 atau mungkin 60 tahun, itu sudah batas akhir kita menjadi orang yang bekerja sekeras apapun sudah lemah kita ini. Nah, kalau sudah pada titik itu, pertanyaannya adalah siapakah yang bisa membantu kita, gitu. Oleh karena itu, kalau dari awal kita sudah bisa menciptakan menjadi orang yang kerja cerdas, bisa jadi pada saat itu, di titik itu justru kita sedang berada di puncaknya atau topnya, gitu, bukan di bawah, gitu. Karena sungguh ketika kita hanya menjadi orang yang bekerja cerdas, bekerja keras, maka titiknya adalah grafiknya bukan lagi ke atas, namun justru ke bawah. Nah, ini pertanyaan besar, atau paling tidak bertanya kepada diri kita sendiri untuk bagaimana bisa menciptakan atau menjadikan kita orang-orang yang bukan hanya bekerja keras, namun bekerja cerdas. Itu. Dan yakinlah kita mampu, kita bisa, karena sungguh bahwa diri kita ini orang luar biasa sekali. Diri Anda luar biasa sekali, dan Anda bisa kan. Oleh karena itu, sebenarnya langkahnya tinggal bagaimana kita bisa menciptakannya, bagaimana kita bisa merealisasikannya, karena semua kita bisa yang seperti itu. Yang kedua, tadi sudah disinggung di awal, B yang kedua adalah berkongsi. Cara kita bisa berlari menuju keberhasilan ternyata tidak sendirian. Kita mesti berkongsi. Kita mesti bekerja sama, menjalin kerjasama. Tadi saya katakan, yang si A punya keahlian manajemen, yang si B punya finansialnya,
maka bisa dilingkan, bisa dibarengkan untuk kerjasama seperti itu. Jadi tidak modal itu tidak selamanya harus sama-sama uang gitu, tidak sama-sama finansial, tapi bisa jadi satunya skill pengetahuannya, satunya finansialnya. Nah ini ternyata untuk menjadi sukses itu tidak hanya seorangan, gitu. Tidak hanya diri sendiri, karena sungguh sangat sulit sekali angka 1 menjadikan kita sukses besar. Oleh karena itu mesti berkongsi, mesti bekerja sama, mesti membutuhkan orang lain yang nantinya bisa kerja bareng dan kemudian menopang sesuatu yang akan kita gapai di kedepannya. Oleh karena itu ada ya di sini itu joint venture atau kalau sekarang itu orang bilang ya kerjasama lah, itu kerjasama untuk satu hal yang endingnya adalah nanti insya Allah ini begitu. Nah ternyata betul bahwa kita harus menjalin bekerja sama dengan orang lain. Nah di dalam satu pengetahuan yang luar biasa juga bahwa sukses itu ditunjang karena 4 hal. Yang tadi di awal diantaranya ada work hard, kerja keras, work smart, kerja cerdas, gitu. Terus network. Nah ini ada network. Itu ternyata ada di dalamnya. Kita mencoba membuat satu jaringan. Jaringan yang tidak ada batasnya sama sekali kalau jaringan itu. Karena saat ini sudah tidak lagi dibatasi oleh situasi kondisi. Saat ini itu orang bisa berkomunikasi sampai ke ujung dunia. Gitu. Oleh karena itu sangat ketinggalan kalau kita tidak membangun sebuah net atau network gitu. Nah kita perlu sekali yang namanya network. Jadi tadi 4 hal ini penting sekali untuk kita tuh menjadikan orang yang pada akhirnya endingnya akan hebat banget. Yang pertama tadi work hard atau kerja keras. Yang kedua adalah work smart atau kerja cerdasnya. Yang ketiga adalah network, yang membangun net. Dan yang keempatnya ini penting sekali untuk kita setelah kita punya network, punya kerja cerdas, punya kerja keras adalah big plan, punya rencana besar itu. Jadi kalau kita ini tidak punya rencana besar maka tidak ada sesuatu yang harus kita kejar. Kita mungkin tidak punya target kalau kita tidak punya planning yang besar. Maka dari itu mestinya kita tentukan planningnya, kita tentukan rencana besarnya sehingga kita menjadi orang yang nanti lari untuk mengejarnya itu, lari sampai ke sana gitu. Jadi tidak pelan-pelan ya. Jadi banyak sekali yang sudah kita sharekan tentang bagaimana cara kita menggapai keberhasilan kita. Di antaranya adalah kita yang mesti harus berlari menuju keberhasilan kita. Jadi tidak slow lah, tidak pelan. Nah, sekalipun mungkin sebagian kita sangat berat sekali untuk melakukan seperti itu. Tapi kalau semuanya sudah terplanning dan semuanya sudah menjadi niat kita untuk mendapatkannya, saya kira tidak ada hal yang kemudian dikatakan sulit gitu, atau kemudian menghalangi kita untuk menjadikan diri kita orang yang bisa mengejar sesuatu dengan berlari. Jadi kita mencoba untuk menjadi orang yang memang bisa mengejar target kita dengan cara secepat yang kita inginkan gitu. Oleh karena itu kan kemarin di dalam siaran yang kemarin itu kita juga menceritakan tentang time bound-nya, atau kalau kita punya sesuatu yang ingin kita kejar, yang ingin menjadikan target kita, maka berikan waktunya gitu. Berikan limit waktunya. Jadi ada limit waktunya, mungkin 1 tahun, 2 tahun atau sekian bulan. Nah, itu penting sekali. Karena dengan limit waktu itulah kita akhirnya berlari. Bahkan mungkin tidak hanya berlari, bisa loncat gitu. Kalau lari dengan loncat kan masih cepat loncat gitu ya. Jadi bisa jadi kita loncat. Nah, atau mungkin orang akan ekstrim lagi mengatakan saya terbang untuk menggapai apa yang saya inginkan. Wah, itu lebih cepat lagi. Nah, ini mestinya seperti itu. Nah, kali ini dalam situasi apapun, mari kita coba sama-sama untuk menjadi orang yang memang punya kemampuan. Minimal berlari menuju keberhasilan kita. Minimal seperti itu. Jadi jangan orang coba bilang itu kelemar-kelemar gitu. Atau slow banget gitu. Atau pelan banget gitu. Atau kayak tidak bertenaga. Tapi kita coba dengan cara apapun. Karena kita bisa, dan tidak usah takut tentang sesuatu yang mungkin hari ini katakanlah belum maksimal atau belum menghasilkan yang seperti apa yang kita inginkan. Karena justru dengan mungkin
tidak keberhasilan itu kita akan banyak belajar. Dan yakin kalau orang-orang yang sering jatuh pada tempat yang sama, sering jatuh dan jatuh dan jatuh, maka akan mudah sekali bangunnya dan mudah sekali mengobatinya karena paham betul jatuhnya gitu. Jadi, oleh karena itu jangan berlari dari apa yang dikatakan kegagalan gitu. Karena sesungguhnya bahwa gagal yang sesungguhnya itu adalah ketika kita berhenti. Selama kita masih ada aktivitas, masih ada pergerakan, masih ada kemauan, masih ada hope, harapan, maka pada suatu saat kita akan menjadi orang yang di situ harapannya terpenuhi. Asalkan kita betul-betul mengejar dengan gayanya tadi saya katakan berlari menuju ke keberhasilan kita. Jadi mulai saat ini mitra, apa yang kita tuliskan, kemudian kita berikan waktunya, kemudian kita mencoba berlari untuk menggapainya. Tidak lagi seenak-enak gitu, pelan-pelan aja. Orang dulu bilang begini, jadi alun-alun asal kelakon. Sekarang sudah nggak seperti itu. Sekarang cepat selamat. Gitu. Sekarang ini ya cepat tapi selamat. Jadi bukan alun-alun asal kelakon, bukan pelan-pelan tapi apa didapat. Gitu. Oh sudah ketinggalan. Saat ini cepat selamat. Saat ini adalah waktu kita untuk bisa berlari menuju apa yang kita inginkan. Itu yang kedua, itu berkongsi tadi, bahwa berkongsi ini sesuatu yang menjadi keharusan bagi kita untuk menjadikan kita orang yang sukses dalam segala halnya. Bukan hanya secara finansial, termasuk diantaranya adalah dalam hal hubungan dan berinteraksi dengan yang lain. Orang-orang yang bisa berkongsi biasanya ya orang yang memiliki integritas yang tinggi, orang yang baik, orang yang tentunya dijadikan paling tidak mungkin di situ gurunya, atau mungkin dijadikan tauladannya, atau mungkin paling tidak dijadikan role modelnya. Nah itu makanya kita mesti memiliki hal-hal yang akan menolong kita, diantaranya tadi dengan kejujuran atau dengan segala halnya, sehingga menjadikan role model bagi yang lainnya, dan yang lain kan akan percaya dengan kita. Ini salah satu syarat untuk kita bisa berkongsi dengan yang lain ya. Kan nggak mungkin sekali kalau orang lain tidak percaya dengan kita lalu berkongsi, itu kayaknya kan nggak mungkin. Tapi perkongsian terjadi atau kerjasama terjadi ketika ada saling kepercayaan di sana. Nah, ini pentingnya kita menjadi, insya Allah banyak lah yang bisa membantu kita, menjadikan kita orang yang bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Dan ketika itu terjadi maka segalanya akan mudah, tidak lagi sulit. Yang ketiga mitra, nah setelah kita berkongsi adalah ternyata berpenampilan baik. Ini juga salah satu syarat bagi kita untuk menjadikan kita orang yang bisa berlari menuju keberhasilan. Semesta mendukung gitu ya. Mestinya seperti itu. Coba kita pikirkan, dan terkadang saya sendiri ya, saya pribadi sering merenung, ya Allah, seandainya saja semesta ini mendukung, seperti apa diri saya ini gitu. Nah, bagaimana caranya supaya semesta mendukung ya? Ternyata ya kita harus berpenampilan baik gitu. Tidak bisa kita ini menjadi orang yang seenak-enaknya, menjadi orang yang sesuka-sukanya. Nah, tapi menginginkan orang senang dengan kita. Wah, ini kayaknya juga nggak match banget nih. Jadi hanya orang yang tidak waras yang harus mengatakan seperti itu. Untuk orang-orang yang waras pasti akan berpikir atau paling tidak memiliki pandangan berpenampilan baik gitu, agar kita ini menjadi orang yang tadi mudah membangun networking, mudah berkongsi dengan yang lainnya. Mitra, jangan salah, berpenampilan rapi bukan hanya berpenampilan baik ya menurut saya, atau rapi bukan hanya pakaian tapi segalanya. Jadi luar dalamnya itu juga sama seperti itu. Dan ini adalah merupakan kebutuhan juga selain yang 1-2 tadi. Ternyata yang nomor 3 juga sangat bagus sekali. Kita mulai saat ini memulai untuk mencoba menampilkan sesuatu dari diri kita yang baik gitu, sehingga orang akan percaya dengan kita dan kita bisa membangun yang namanya networking atau mungkin kerjasama dengan yang lain. Yang keempat mitra, yang setelah yang ketiga, sekarang yang keempat ini adalah ini bijak dalam menentukan keputusan, bijak dalam membuat keputusan. Jadi artinya ini yang sering terkadang orang ceroboh, termasuk diri saya juga ceroboh dalam hal memutuskan sesuatu. Ternyata orang-orang bijak dalam membuat keputusan itu melibatkan banyak sekali orang-orang di sekitarnya.
mungkin advisor kita, mungkin karyawan kita, mungkin orang yang dekat dengan kita, ya kita minta pendapat. Seandainya saya putuskan seperti ini, namun tidak jarang pula orang yang memutuskan sesuatu itu ya semau maunya aja, itu sekehendaknya. Ini yang terkadang juru hasilnya akan menjadi penyesalan yang sangat. Nah, ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Bijak dalam membuat sebuah keputusan merupakan kedewasaan seseorang. Artinya ketika kita ingin berlari menuju keberhasilan juga, kita harus bijak sekali dalam memutuskan sesuatu. Jadi kalau kita punya angan-angan yang ingin diputuskan, maka libatkanlah orang-orang yang memang mungkin ahlinya, atau advisor kita, atau orang yang kita percaya, atau mungkin karyawan kita, atau mungkin orang-orang yang dekat dengan kita. Kita mintai pendapatnya agar nantinya keputusannya tidak fatalnya tidak sangat lah gitu. Kalau umpamanya terjadi fatalan pun tidak sangat banget gitu. Sehingga tidak ada penyesalan yang sangat endingnya. Oleh karena itu dalam satu bukunya Kiyosaki mengatakan ternyata apa sih the end in mind-nya? Apa sih akhirnya gitu? Hasil akhirnya seperti apa kalau saya berbuat seperti ini? Itu diantaranya seperti itu. Ini jangan apa ya terburu-buru lah kalau memutuskan sesuatu. Dan iya sekalipun ada banyak juga orang yang berbuat seperti itu. Namun saya yakin sekali mungkin di akhirnya, di endingnya itu justru akan merenungi lagi, akan mengevaluasi diri bahwa apa yang diputuskan itu sebenarnya bukan hal yang baik. Bisa jadi seperti itu. Dan inilah pembelajaran menjadi orang yang bijak dalam membuat satu keputusan. Dan keputusan itu kalau keputusan besar biasanya juga akan berdampak sangat besar. Oleh karena itu jadilah orang yang hari ini memulai berpikir atau paling tidak belajar menjadi orang yang bijak dalam membuat sebuah keputusan agar kedepannya akan lebih baik atas keputusan yang kita buat itu. Nah, ini yang nomor 4. Karena kita punya 8, masih ada 4 lagi. Dan yang nomor 5-nya, mitra, itu adalah, nah, ini, berorientasi maju. Ya akan sangat sulit sekali orang yang ingin menjadi hidupnya lebih, namun tidak memiliki kemauan untuk bisa mendapatkannya. Itu sangat tidak mungkin. Ketika kita punya orientasi, kita ingin maju, tentu kita akan berusaha keras, berusaha maksimal. Bahkan saya mengatakan tadi dengan mengerjakan fokus, gitu. Ya, dengan mengerjakan dan tidak lagi pelan-pelan, tapi justru berlari. Ya, bahkan bisa jadi mitra lompat, bisa jadi terbang, berjalan seperti itu. Nah ini adalah diantaranya kita punya orientasi maju. Oh, ke depan saya harus berbeda. Jadi tidak apa-apalah kalau hari ini saya seperti ini, tapi 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan saya harus sudah di atasnya ini begitu. Nah ini kita punya angan-angan, namun ya terukur tadi. Itu punya angan-angan yang tinggi tapi tetap membumi. Artinya terukur. Orang yang memiliki orientasi maju itu pasti dia berpikirnya adalah titik ini saya di sini, titik kedua nanti saya di sana, titik ketiga di sana, titik keempat di sana, begitu seterusnya. Karena sungguh bahwa sukses kan seperti itu adalah perjalanan dari satu titik ke titik yang lain, atau moving atau pergerakan dari satu titik ke titik yang lain, itulah sebenarnya sukses kan itu. Ini milikilah orientasi maju gitu. Itu berorientasi maju lah, saya harus maju lah, masa kayak gini-gini aja gitu. Bahkan kita ini sering bisa jadi lupa diri. Lupa, jadi artinya tahun ini kita nggak bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu. Karena kita mungkin lupa terhadap itu. Padahal mestinya kita jangan lalai bahwa kita ingin menciptakan sesuatu yang lebih dan lebih. Karena kita punya orientasi bahwa kita harus maju. Dan kita yakin bahwa saya harus berbeda dari masa lalu saya. Dan ke depan saya harus berbeda dari apa yang saya miliki saat ini gitu. Ini kalau orientasinya seperti itu, pasti orang itu akan maju. Nah, bagaimana kalau kita karyawan gitu ya? Nah, 5 tahun kayak gini-gini aja, nah kemudian nanti setelah 5 tahun ini baru ngomong gitu. Saya kok sepertinya kayak gini-gini aja lah. Ini karena mungkin saja meninggalkan yang nomor 5 ini, di orientasi majunya. Ya. Akhirnya hidupnya ya flat begitu, hanya itu terus seperti itu. Dan bahkan akan bosan lah menurut saya itu. Nah kita harus mampu menciptakan sesuatu yang baru, harus berani menciptakan sesuatu yang baru.
Paling tidak kalau saya katakan itu dalam hidup kita itu ada satu goal yang kita masukkan. Paling tidak seperti itu. Syukur-syukur lebih dari satu goal kan itu. Jangan sampai dalam hidup kita ini nonsense atau nihil goal gitu. Itu yang menurut saya sangat rugi sekali karena kita punya potensi yang sangat luar biasa. Kita bangkit menjadi orang yang hebat, dan karena kita hebat, kita mencoba memiliki orientasi kita harus maju, kemudian kita ciptakan satu goal dalam hidup kita, minimal satu goal. Ya, apa saja terserah karena sungguh di sini itu banyak sekali yang goal-goal bisa diciptakan oleh kita, tidak hanya satu dua orang. Ya, dengan cara kita dan memang itu passion kita. Ya. Maka alangkah baiknya mulai saat ini kita memulai berorientasi atau memiliki orientasi untuk maju ke depannya. Dan katakan pada diri kita bahwa masa depan saya itu jauh berbeda dengan masa kini saya. Atau sebaliknya lagi, masa lalu saya sudah jauh berbeda dengan masa kini saya. Kalau kita berpikir ke depan berarti disinilah titik awalnya, dan ke depan harus memiliki lebih jauh dibandingkan apa yang kita miliki saat ini. Nah, ini orang-orang yang memiliki orientasi maju. Kita sayang sekali mitra ketika dalam kehidupan kita ini tidak menciptakan satu goal acan, katakanlah seperti itu, atau tidak mampu menciptakan bahkan berangan-angan aja tidak. Itu kayaknya ketinggalan banget ya saat ini. Itu tidak ada alasan apapun karena kita memang luar biasa, kita bisa. Dan yang ada adalah ketika kita punya niat dan kemudian kita mau betul-betul belajar untuk mendukung keberhasilan kita, dan kita mau berlari menuju keberhasilan kita. Ya. Sekalipun jelas kalau berlari itu kan terengah-engah ya dibandingkan kita berjalan. Kalau berjalan itu pelan gitu, sehingga tidak memakan banyak tenaga, banyak pikiran. Tapi kalau berlari sudah banyak sekali, kita harus fokus, kita harus terus berlari sehingga pada akhirnya kita akan bisa menciptakan satu goal. Lalu ilustrasinya, kalau saya dulu pernah mengatakan, kalau ada orang 3 itu lomba lari, itu A, B, C, katakanlah seperti itu. Dari awalnya sama berbarengan. Namun kemudian si A itu, ini ada 4, A, B, C, D. Si A dan si B ini bersenggolan. Si C ini menonton atas senggolannya itu. Si A dan si B bertengkar karena bersenggolan itu. Tidak ada yang mau ngalah. Sehingga larinya yang tadinya cepat, lambat. Termasuk si C juga lambat. Karena dia nonton si A dan si B. Namun si D ini terus berlari. Tidak peduli. Sekalipun lingkungannya sedang gaduh begitu ramai. Si A dan si B, si C yang nonton. Nah, si D ini terus berlari. Maka pemenangnya adalah si D ini. Karena dia betul-betul ingin mencapai garis finish. Ingin berlari sampai ke garis finishnya. Dan mestinya kita seperti itu. Kita sampai ke garis finish dengan cara kita, dan tidak peduli kanan kiri kita, karena yang kita kejar adalah sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini orang-orang yang ingin menggapai sesuatu dengan cara memiliki orientasi maju. Nah, itu gambaran nyata seperti itu. Kadang-kadang kalau kita berlari bersama-sama, di tengah jalan kita justru berhenti karena kita nonton orang lain gitu. Atau mungkin yang duanya ini justru berhentinya justru karena pertengkaran itu. Sehingga memperlambat kita juga untuk menjadikan kita sampai ke garis finish. Nah, kayak si D ini yang tidak memperdulikan kanan kiri, dia terus lari saja, dia fokus sampai ke garis finish, makanya dialah pemenangnya seperti itu. Nah, jadilah orang yang seperti si D tadi, tidak melihat kanan kiri tapi terus fokus ke depan. Saya harus mengerjakan, benar-benar saya berlari ingin menggapai sesuatu yang kita inginkan. Apapun yang terjadi di kanan kiri kita, ya biarkan saja. Apapun yang terjadi atau menghalangi kita, biarkan saja. Kita tetap berlari. Saya harus sampai kepada garis finish di mana saya ingin sampai secepatnya. Jadi inilah orang-orang yang memiliki orientasi maju, dan salah satu syarat untuk menjadikan kita sampai kepada keberhasilan kita, dan kita berlari sampai di situ. Nah, yang keenam mitra,
ini adalah belajar terus untuk memperluas wawasan. Artinya ketika kita sedang ingin menggapai sesuatu, maka terus kita upgrade, kita perbaiki, sehingga sesuatu yang kita inginkan itu akan semakin dekat dengan kita karena kita paham. Nah ini, jadi belajar terus untuk memperluas wawasan kita juga sebuah kebutuhan untuk kita agar kita bisa berlari menuju keberhasilan kita. Jadi tidak hanya sampai di situ, artinya tidak hanya apa yang kita miliki, gitu. Tapi ternyata kita perlu asupan dari yang lainnya, perlu asupan dari belajarnya, agar kita ini menjadi orang yang pada akhirnya tahu bagaimana cara mendapatkan dengan mudah, gitu. Bagaimana kita bisa betul-betul berlari sehingga kita akan mendapatkan sesuatu itu tidak harus mengeluarkan energi yang sangat berat dan yang sangat besar ya, atas larinya gitu. Nah ini belajar itu tadi saya katakan, orang yang suka belajar sekalipun tua ternyata dikategorikan muda, dan orang yang berhenti belajar sekalipun muda ternyata menjadi tua. Oleh karena itu belajar terus untuk memperluas wawasan itu adalah sebuah kebutuhan kita. Terus kita belajar dari siapapun karena kita sungguh orang-orang yang terbuka atau open mind. Dan kita tahu bahwa di mana kita berada di situ dijadikan kelas kita untuk belajar. Kita juga paham kepada siapapun kita bertanya di situ dijadikan guru kita. Nah, maka tidak ada alasan untuk tidak belajar. Atau mungkin belajar dari buku-buku, atau sekarang ini ya search di Google-nya sudah sangat banyak sekali. Apapun yang kita search sudah ada di sana. Tinggal satu saja, kita mau atau tidak gitu. Sekarang ini sudah sangat mudah sekali, dan hampir semua kita sudah berhubungan dengan internet, dan Android kita ini sudah lengkap sekali isinya dibandingkan mungkin zaman saya masih muda atau zaman saya masih anak-anak, ya jauh berbeda. Nah saat ini adalah sudah saatnya kita ini tidak lagi memiliki alasan untuk tidak bisa gitu. Kita semuanya bisa dan mampu banget lah. Saya kalau melihat anak-anak kecil sekarang ini udah apapun bisa dilakukan ya dengan Androidnya, dan HP-nya pun sudah HP yang bagus-bagus yang saya lihat. Nah itu, oleh karena itu jadi belajar terus mengupgrade diri, atau paling tidak mengisi diri dengan hal-hal yang mungkin kita belum tahu, karena sungguh bahwa dengan adaptasi itulah kita akan bisa eksis. Dengan bisa mengikuti situasi kondisi lah kita akan jadi eksis. Kalau kita berhenti kemudian kita cuek dengan keadaan saat ini, kita ketinggalan. Kalau kita ketinggalan berarti kan mengejarnya ini bisa terseok-seok. Nah saat ini bukan lagi mengatakan saya harus tertinggal, tapi saya harus di depan gitu. Bahkan mestinya kita menjadi pionirnya terhadap sesuatu yang baru. Nah di sini penting belajar terus untuk memperbaiki diri dan memperluas wawasan kita. Apapun pembelajarannya, lebih-lebih terhadap sesuatu yang kita inginkan, yang ingin kita gapai, kita terus perdalam agar apa yang kita inginkan itu menjadi lebih dekat dan lebih dekat, serta mudah untuk digapainya. Jadi jangan tertutup. Kita sudah zaman keterbukaan lah saat ini itu. Di luar biasanya mitra, saat ini itu semua sudah bisa didapatkan dengan sangat mudah. Kita duduk di mana, di situ ada internet, ada Android, maka sudah bisa segalanya. Dengan jari-jari kita, kita bisa membuka apapun yang kita mau. Itu sudah menjadi satu, saat ini sudah menjadi satu rahasia umum lah, bukan lagi hal-hal yang dikhususkan kepada orang tertentu. Sekarang sudah sangat terbuka sekali, dan ini adalah di mana kita di situ dituntut untuk menjadi orang yang suka belajar atau pembelajar. Jadi jiwa pembelajar dan adaptasi terus. Nah kalau tidak mampu ya terus kita mencoba dan mencoba. Karena dengan mencoba dan mencoba itulah kita akhirnya akan mendapatkan, sekalipun memerlukan tenaga ekstra karena kita mungkin belum terbiasa gitu. Tapi ternyata ketika kita sudah terbiasa, maka tenaga ekstranya itu ya kita kurangi dan kita akan bisa. Jadi ada istilah bahwa bisa karena biasa itu. Jadi tidak ada sesuatu yang pertama itu mudah. Sesuatu yang pertama itu pasti sulit. Tapi kalau sudah terbiasa maka akan menjadi mudah. Dan disinilah manfaat kita untuk menjadi orang yang senantiasa beradaptasi dengan yang lain. Dan satu-satunya kita bisa beradaptasi adalah
eksis adalah ketika kita mampu beradaptasi. Kalau kita sudah tidak mampu beradaptasi, kita sudah hilang, sudah ditelan bumi barangkali, sudah nggak ada apa-apanya lagi kan gitu ya. Nah, itu kalau kita ingin eksis ya kita terus beradaptasi, kita terus belajar, dan jangan malu, jangan ragu ketika kita belajar dengan yang lebih muda. Kita belajar dengan anak-anak kita, karena memang mereka sudah belajar dari yang lain dan lebih hebat lah dibandingkan kita yang tua-tua ya. Tapi tidak ada salahnya untuk membuka diri, karena sungguh bahwa kita ini tidak ada batasnya untuk tidak bisa, tapi selama kita masih mau maka terus kita akan bisa. Jadi tidak ada istilah bahwa sudah tua kita nggak bisa sukses, sudah tua kita nggak bisa adaptasi. Tidak ada seperti itu, karena sungguh bahwa kecerdasan otak manusia itu ya sampai kapanpun masih bisa, selama kita mengasahnya gitu. Selama kita mau mengupayakannya. Jadi ya sekalipun mungkin jelas dengan power yang berbeda, dengan pikiran yang berbeda, tapi kalau kita terus mengulang dan mengulang maka akan menjadi sama dengan apa yang dikerjakan oleh anak muda, karena memang rumusnya juga sama, tidak ada yang berbeda. Jadi kuncinya adalah kemauan kita dan the power of willingness-nya, atau kekuatan kemauan kita yang kita miliki untuk bisa meraihnya atau bisa menggapainya. Sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang yang eksis itu adalah orang-orang yang bisa beradaptasi. Tidak ada orang yang hari ini eksis kalau tidak bisa beradaptasi. Jadi adaptasi ini penting sekali. Apapun yang terjadi maka kita mengikutinya, dan apa yang terjadi kita terbuka dengannya, dan kemudian kita terus belajar untuk mendapatkan atau menambahkan wawasan kita. Jadi nggak ada lagi alasan untuk tidak bisa, tidak gitu. Saat ini siapapun kita, umur berapapun, kalau kita masih mau ikut, mau belajar, maka terbentang luas ilmu-ilmu yang ada yang nantinya akan mendukung kita dalam segala halnya, termasuk dalam ingin menggapai sesuatu yang kita inginkan. Yang ketujuh mitra, yang ketujuh adalah ini ternyata setelah semuanya tadi dilakukan ada berpasrah padanya. Jadi artinya juga doa bermunajat itu ya sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Setelah kita berusaha maksimal maka kita pasrahkan. Semoga kalau apa yang kita kerjakan maksimal dan profesional, Allah meridhoi, ya ada hasilnya gitu. Kalau belum berhasil ya kita berbuat yang lebih maksimal lagi, kita berbuat yang profesional lagi. Kalau kita berhasil ya insya Allah itu karena karunia-Nya, karena rahmat-Nya, sehingga kita bisa berhasil seperti itu. Nah, ini yang ketujuh, berpasrah padanya. Itu artinya berpasrah pada Allah-Nya itu setelah kita usaha maksimal, keterlibatan kita, kita tidak mengeluh, kita berpasrah pada Allah-Nya, kita berdoa semoga kita berhasil, atau semoga kita mampu berlari menuju ke keberhasilan kita. Ya, kalau sudah seperti itu, maka yang ada adalah ketenangan. Kenapa? Usahanya sudah, kalau orang bilang katanya duit gitu ya. Nah, doa, usaha, ikhtiar gitu, dan tawakal, katanya seperti itu. Nah, ya ternyata betul itu. Jadi ikhtiarnya sudah kita lakukan, kemudian kita berdoa, ya bertawakal pada Allah-Nya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita dan lingkungan kita, serta kemanfaatan yang lebih kan begitu. Maka tidak ada salahnya semuanya kemudian kita berpasrah padanya. Karena sungguh bahwa pada akhirnya pun kita akan kembali padanya. Apapun yang hari ini kita miliki akan kita tinggalkan ya, kecuali ya kita pahamlah diantaranya adalah amal jariah kita, ilmu yang manfaat, dan doa anak soleh. Diantaranya itu. Maka bolehlah kita terus mencari, tapi kalau kita banyak uang, insya Allah amalnya banyak gitu ya. Orientasinya harus seperti itu, karena kita ingin memiliki orientasi apa yang kita hasilkan adalah orientasi dunia akhirat ya. Jadi motivasi kita adalah motivasi yang bukan hanya dunia, tapi ada motivasi ukhrawinya. Maka tidak sia-sia, insya Allah apa yang kita upayakan dan kita pasrahkan, insya Allah semua mendapat ridhonya. Dan tidak ada hal yang menjadikan kita tidak bernilai ketika kita sudah maksimal upayanya. Ini yang ketujuh, berpasrah padanya. Mari kita mencoba setelah kita usaha maksimal, kita mencoba dengan ilmunya, kita mencoba memperbaiki dengan segala halnya, termasuk diantara tadi belajar dan terus beradaptasi, kemudian akhirnya kita berpasrah padanya. Luar biasa mitra, ketika kita mampu yang seperti itu. Jadi jangan sampai menjadi orang yang terus saja kejar,
tapi tidak pernah berpikir bahwa kita mestinya harus berpasrah juga, kita harus bermunajat juga, kita harus berdoa juga gitu. Karena ya banyak di antara kita yang hanya orientasinya dunia, sehingga yang dikejar pun ya yang namanya material commitment. Yang penting saya dapat dengan cara-cara apapun saya akan lakukan gitu. Padahal endingnya adalah akan ditinggalkan oleh kita semua. Endingnya itu kan hancur lah. Nah ini kita mesti paham seperti itu. Bayangkan aja kalau saat ini siapapun yang kaya raya juga nanti ada batasnya. Setelah itu ya akan ditinggalkan. Tidak ada yang kemudian dibawa, karena kita ini dalam kehidupan kita terbatas banget. Nah batasnya kita dalam hidup itulah kemudian kita mestinya punya nilai yang lebih ya. Bagaimana cara kita bisa memiliki nilai yang lebih ya? Kalau kita tadi ada pasrah padanya, ada insya Allah kita setiap apa yang kita lakukan adalah ingin mendapat ridhonya saja. Sehingga ada kemarin kita sharekan adalah diantaranya ketika kita menganut spiritual commitment ya. Jadi komitmennya itu adalah karena kita vertikal bukan lagi horizontal. Tapi lebih kepada yang kuasa. Apapun yang kita kerjakan hari ini, yang kita inginkan adalah insya Allah kemanfaatan banyak pada orang lain, karena sungguh bahwa sebaik-baik kita lah manfaat bagi orang lain, kata Rasulullah seperti itu. Oleh karena itu kita mestinya menjadi orang yang seperti itu. Jadi, orientasinya adalah orientasi dunia akhirat, bukan hanya dunia saja. Dan kalau sudah seperti itu, saya yakin punya power yang ekstra, punya power yang kuat, dan terus mengejarnya. Kemudian nanti setelah berhasil betul-betul mengimplementasikan apa yang hari ini katakan kepada pikiran dan hatinya, bahwa saya ingin menjadi orang yang bisa berbagi banyak, saya ingin menjadi orang yang bisa manfaat pada orang lain atas keberhasilannya, saya bisa menjadi orang yang bisa mendukung orang lain juga berhasil seperti saya ini. Nah, itu mestinya seperti itu. Jadi sayanglah kalau kita ini tidak bisa berbuat seperti itu karena kita punya waktu yang sangat terbatas sekali. Hidup kita terbatas, segalanya terbatas. Bahkan tidak ada lah, kita lihat sendiri sehebat-hebatnya orang umurnya sampai 117 tahun. Seorang nenek ya, yang kalau nggak salah dari Jerman itu, tetap saja ketika sepanjang itu umurnya namun renta sekali. Jadi kemanfaatannya ya sangat berkurang, bahkan justru menjadi beban bagi lingkungannya. Jadi, kalau kita kan inginnya kita umur panjang tapi kemanfaatannya diteruskan gitu ya. Nah ini kalau jiwa kita adalah jiwa yang berpikirnya ke sana, ya semoga saja menjadi orang yang terus seperti itu. Dan ini sangat beruntung sekali seandainya kita mampu yang seperti itu. Nah, berpasrah padanya dijadikan satu kebutuhan kita untuk bisa menjadikan kita yang jiwa dan mentalnya itu nanti seimbang dengan apa yang kita inginkan di saat ini lah, di dunia ini. Dan keberhasilannya pun akhirnya akan tetap dipasrahkan, dan kita paham ketika kita paham seperti itu maka keberhasilannya tidak sia-sia, karena insya Allah manfaat banyak untuk orang lain juga ya. Dan orang lain pun pada akhirnya mendoakan kita. Dan ini yang sejatinya give and take ya, adalah yang seperti itu. Jadi tidak hanya dimiliki oleh pribadinya. Yang kedelapan mitra, jadi berlari menuju keberhasilan. Yang kedelapan adalah berkeyakinan sukses. Jadi jangan pesimis gitu. Karena ternyata begini, orang optimis itu orang yang berpikir, senantiasa berpikir positif, orang optimis. Kalau kita pesimis artinya kita akan kalah sebelum berperang. Dan bahkan kalau orang pesimis itu no energy, tidak berenergi sama sekali. Ini orang pesimis. Maka bangunlah menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang betul-betul memiliki tenaga ekstra karena keoptimismenya gitu. Karena kita memiliki wacana ke depan, saya berhasil dengan cara saya berhasil dengan sebaik-baiknya, dan saya akan menjadi orang yang berhasil besar sehingga saya akan manfaat bagi orang lain. Berkeyakinan sukses itu mestinya juga ditanamkan dalam hati kita. Jadi jangan apa-apa, aduh khawatir saya dah nanti saya tidak kembali modal, aduh khawatir dah saya belum pengalaman itu. Nah, kalau seperti itu terus maka kapan kita akan bisa? Nah, ada satu cerita yang sangat bagus sekali. Ya, satu keluarga, seorang ibu senantiasa mengatakan ketika jalan-jalan itu ke toko mengatakan, saya nggak bisa beli ini. Ini mahal sekali.
harganya mahal. Selamanya mengatakan seperti itu, maka tidak akan pernah kebeli. Tapi kalau kita rubah, mungkin saya bisa beli, suatu saat saya beli ini. Yakin, nah itu berkeyakinan bahwa suatu saat saya akan bisa beli. Yakin, ucapannya bisa insya Allah jadi kenyataan. Itu. Jadi jangan mengatakan, aduh ini mahal banget, itu mahal, ini mahal, itu mahal. Sehingga tidak pernah akan berpikir positif. Karena itu pikiran negatif kan. Nah kalau pikiran negatif kan melemahkan diri kita. Nah mestinya kita cara berpikirnya dirubah, saya akan beli itu. Saya akan beli itu terus seperti itu. Saya mampu membelinya, saya bisa membelinya. Maka pada saatnya akan bisa membelinya. Karena inilah yang namanya law of attraction itu. Kalau yang kita tarik adalah positif ya, yang datang positif. Namun kalau kita yang kita tarik negatif, yang datang negatif. Dan kalau itu terjadi, ya sampai kapanpun kita akan menjadi orang seperti itu. Maka kita mulai coba law of attraction-nya itu mencoba menarik yang positif, menarik yang hebat-hebat. Kalau saat ini saya belum mampu, saya katakan saya bisa. Saya akan, hari ini saya sudah bisa, hari ini saya mampu, saya akan melihat hasilnya karena saya mengatakan saya mampu, saya bisa. Jadi mungkin saja ketika keadaannya sekeruh apapun di luar bisa jadi dilewati. Kenapa? Ada tekad yang sangat, dan itu di situ punya keyakinan yang sangat bisa melewati jalan yang mungkin ya di depan itu sangat membahayakan sekali gitu. Atau mungkin menyeberangi sungai yang katakanlah kalau secara nalar mungkin nggak bisa. Namun karena dengan tekad bulat dan harus sampai dengan cara apapun akhirnya digali gitu ya, dan dilaksanakan, dan pada akhirnya kan berhasil. Sekalipun dalam perjalanannya jelas akan banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapinya, banyak sekali halangan-halangan yang menghadangnya, tapi terus saja berjalan sehingga pada akhirnya akan sampai ke tepian di mana ia ingin menyeberangi sungai itu. Ini hebatnya kita. Jadi jadilah orang yang berkeyakinan sukses atau berkeyakinan bahwa saya bisa, karena insya Allah setelah kita berpasrah maka Allah meridhoi kita dan kita akan menjadi orang yang sukses. Nah, ini 8P, bagaimana cara kita berlari menuju keberhasilan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, motivasi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul ya intelektualnya tinggi lah. Artinya kita mau belajar, karena di sana tadi juga ada belajar terus, karena sungguh bahwa dengan belajar itulah kita akan mendapatkan sesuatu. Tanpa belajar kayaknya sih kita tidak mendapatkan sesuatu. Dan mulailah mitra, kita mencoba untuk menjadi orang yang suka membaca, gitu, suka menganalisa, atau paling tidak suka berorientasi atau berpraktek sesuatu, mencoba sesuatu yang baru, gitu. Sehingga kalau kita terbiasa seperti itu, maka tidak akan ada rasa takut, khawatir yang berlebihan. Dan yakin, yang terakhir tadi, berkeyakinan sukses, kita sudah sukses besar, kita sudah memiliki potensi yang sangat luar biasa, dan pada akhirnya tinggal menunggu action atau kerja nyata yang kita hari ini kerjakan, dan kemudian akan menggapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi tidak ada lagi kata pesimis, tapi menjadikan diri kita adalah orang-orang yang optimis besar. Mitra, terima kasih sudah bergabung dengan kita di sore hari ini, dan sebagai closing statement, jadilah orang yang terus memompa diri kita dengan sesuatu atau mengupgrade diri kita dengan sesuatu yang baru dan baru terus. Janganlah kita menjadi orang yang kerdil, takut karena ketidakberhasilan, takut karena sesuatu yang mungkin saat ini kita belum maksimal bisa menggapainya. Namun jadilah orang yang berani karena kita ingin bisa mendapatkannya, berani mencoba sesuatu yang baru, dan kita ingin bahwa kita harus berbeda dari sebelumnya. Kita ingin masa depan kita lebih hebat dibandingkan saat ini. Dan kita ingin bahwa kita, dalam hidup yang singkat ini, kemanfaatan kita adalah kemanfaatan yang banyak sekali. Jangan sampai kita tidak manfaat untuk orang banyak, karena kita mampu, kita luar biasa, kita harus manfaat untuk orang banyak. Dan endingnya adalah milikilah motivasi hidup dan setelahnya, gitu. Artinya motivasi kita dalam bekerja adalah motivasi yang di dalamnya ada nilai-nilai untuk ukhrawi nanti, ya, tidak hanya dunia saja, sehingga tidak sia-sia. Kalau saya mengatakan bahwa betul ada komitmen material atau material komitmen, yang dianut adalah bagaimana cara mendapatkan materi sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, ya kita tinggalkan yang seperti itu. Atau yang dengan omissional commitment, di mana kita sohur,
yang penting syukur dengan cara apapun, ya kita tinggalkan saja, karena itu endingnya adalah kehancuran. Namun kemudian kita yang ketiga adalah spiritual commitment, di mana kita ingin menjadi orang yang setiap langkahnya adalah ibadah dan setiap langkahnya adalah pahala bagi kita sendiri yang akan menolong kita di kemudian hari dan setelahnya. Insya Allah seperti itu, kita orang-orang yang spiritualnya tinggi dan orang-orang yang menganut spiritual commitment. Nah, akhir kata mitra, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.